Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bini sepuh, al-hadirin wal hadirat ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Mari kita awali majelis kita Bapak Ibu sekalian dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan dan adab menyambut Idul Fitri. Karena berapa hari? 4 hari lagi ya. 4 hari lagi kita Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian, kita baca dahulu surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nas. Fitratallahi allati fataran nas. Fataran nas 'alaiha. Fataran nas 'alaiha. La tabdila La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Dzalikad dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini surat Ar-Rum berbicara terkait dengan fitrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'akim, maka tegakkanlah, dari kata aqama yuqimu. Fa'akim, tegakkanlah wajhaka, wajahmu, lidini, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, hanifa, secara lurus. Fitratallahi, fitrah Allah itu allati, yang fatara, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan annasa, manusia, alaika, di atas fitrah itu. La tabdila alaiha.
alaika di atas fitrah itu la tidak ada tabdila, ya, perubahan, penggantian li khalqillahi untuk ciptaan Allah atau fitrah Allah itu, zalika yang demikian itu ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Walakinna, dan tetapinya, aksaro kebanyakan annasi manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Bapak Ibu, kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk menegakkan wajah kita, ya, atau menyiapkan diri kita di dalam kita melaksanakan perintah agama secara lurus, karena itu adalah fitrah Allah. Nah, pada 4 hari yang akan datang itu adalah Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Id dari kata a'ada yu'idu, yang artinya adalah kembali. Kembali maksudnya adalah sesuatu yang berulang. A'ada yu'idu berarti sesuatu yang berulang, terus kembali. Jadi ibaratnya jalan hidup manusia itu senantiasa terus berputar, Bapak Ibu sekalian. Maksudipun apa? Artinya kita itu walaupun kita itu berjalan ke depan, tetapi aslinya kita itu memutar. Begitu. Proses hidup kita juga sama, dulu dari alam roh nanti akan kembali juga ke alam akhirat, ya, alam akhirat. Asal kita kembali ke asal kita sebagai ruh, begitu. Nah, ini setiap tahunnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan proses hidup kita itu. Jadi Idul Fitri itu sesungguhnya mengingatkan, peringatan kepada kita untuk kita terus bisa kembali. Artinya ketika kita itu melaksanakan segala sesuatu, proses ibadah, proses penyucian diri dan berhasil, berarti kita bisa kembali. Oke, ibaratipun kita nanti pada saat kembali ke hadirat Allah itu, ngoten niku Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa dan mampu untuk menyucikan diri kembali, berarti kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu peringatan, pengingat. Ya, sejauh mana bisa kembali kita itu ya tergantung, ya, Bapak Ibu sekalian, selama kita itu di bulan Ramadan itu apakah berhasil lulus ujian, ya, proses ibadah yang kita jalankan, amaliyah yang kita lakukan selama 1 bulan menikah. Ya. Nah, ini 4 hari lagi Bapak Ibu sekalian, proses ujian, proses penempaan diri rohani kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan ini kita akan menjadi orang yang disebut dengan fitri, fatir, fitrah, ya. Artinya kita kembali kepada penciptaan awal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dari sisi sejarah bahwa Idul Fitri itu memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menikah pada tahun pertama hijrah. Pada saat tahun pertama hijrah itulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melakukan perayaan, ya, Idul Fitri. Idul Fitri pada saat di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah,
Apa amalan-amalan utama dalam rangka untuk menyambut Idul Fitri menika? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa membayar zakat fitrah. Nah ini. Zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat badan. Ya. Jadi disebut dengan zakat fitrah, zakat badani. Karena setiap diri kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, jadi setiap diri, maksudnya diri itu tidak ditentukan apakah dia itu dewasa ataukah kecil, semuanya. Apakah itu bayi, ya, dewasa, ya, mukallaf ataukah tidak, terkena kewajiban untuk menunaikan kewajiban zakat. Kalau zakat mal kan mboten ngoten. Ya. Zakat mal kedah mukallaf. Tetapi kalau zakat fitrah mboten, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya sebelum maghrib orang manusia itu lahir, sebelum maghrib nggih, tanggal 1 Syawal sudah terkena kewajiban zakat fitrah. Sebelum maghrib. Kok jenengan gadah putra sebelum maghrib tanggal 1 Syawal sudah terkena kewajiban zakat. Maksudipun walinipun ingkang bertanggung jawab nafkah menika kedah mengeluarkan zakat fitrah. Apakah orang itu merdeka ataukah budak, sama saja terkena kewajiban untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Makanya ini disebut dengan zakat badan. Zakatul badaniyah, zakat badan, ya gitu. Karena proses penyucian diri kita sebagai manusia, karena kita mampu berproses selama bulan Ramadan. Ini terutama bagi yang dewasa, ya, yang dewasa. Tetapi bagi orang-orang yang memang belum terkena kewajiban taklif selama di bulan Ramadan, itu adalah walinya untuk menunaikan kewajiban zakat itu, ya, zakat fitrah menika. Besarannya berapa? Di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada telah memfardukan zakatal fitri, zakat fitrah, min Ramadana, karena di bulan Ramadan, ala nasi, terhadap sekalian manusia, so'an, yang besarnya itu adalah 1 so', min tamrin, dari kurma, au so'an, atau 1 so' min syairin, ataupun gandum, ala kulli hurrin wa abdin, atas tiap-tiap orang yang merdeka, wa abdin, hamba sahaya, zakarin, baik laki-laki, wa unsa, ataupun perempuan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan kabirin, besar, au sohirin, ataupun kecil. Jadi tanpa kecuali semuanya terkena kewajiban zakat fitrah. Besaranipun 1 sok gandum. Maksudipun di sini adalah kalau di sini disebut tamer, kurma, dan syair menika, karena itu adalah makanan pokok. Jenengan niku makanan pokoknya apa? Beras, jagung, kenging. Kalau makan pokoknya beras, beras. Kalau makanan pokoknya jagung, jagung. Begitu. Tapi sekarang sudah jarang jagung, Sekarang jagung makanan ternak. Kalau dulu saya masih kecil, jagung itu masih menjadi makanan. Jadi untuk campuran nasi putih menika. Sekarang sudah untuk makanan ternak, makanan sapi, kerbau niku pakai jagung menika. Terus 1 sok, ya sekira-kira
kalau menurut PP Muhammadiyah menika 2,5 kilogram beras. Kalau gandum menika sekitar 2,2. Jadi 2 kilo 2 on timbangan gandum, karena gandum lebih ringan, ya lebih ringan dibandingkan dengan beras. Karena lebih ringan itu maka kemudian beras agak lebih berat, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kilo, gitu. Terus karena memang gandum memang kalau di ukuran liter menika, kalau sama beras memang lebih berat beras menika. Okay. Jadi kira-kirakan di Indonesia menjadi 2,5 begitu. Memang ada juga yang menyatakan lebih daripada itu, ya, tapi di Muhammadiyah masih ini 2,5. Artinya di situ kalau Bapak Ibu kok mau bayar yang lebih, nggih, angsal boleh. Mau bayar per kepala itu 3 kilo, angsal. Mau membayar per kepala itu 5 kilo, nggih, angsal bareng. Tapi minimalnya 2,5 kilogram. Menika 2,5 kilogram. Nah, menjadi fardu kalau sudah fardu tanggal 1 Syawal. Sore tanggal 1 Syawal itu fardu. Itu. Dan boleh dibayarkan sebelumnya. Itu nggih, boleh dibayarkan sebelumnya, maksudnya selama di bulan Ramadan menika, boleh. Begitu. Jadi menjadi fardunya itu ketika sore tanggal 1 Syawal itu sampai kemudian sebelum kita menunaikan sholat. Nah itu sebelum menunaikan sholat. Nah ini riwayat Ibnu Abbas ngoten niki nggih. Farada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu memfardukan zakatul fitri, zakat fitrah, tuhratan, sebagai penyucian. Untuk siapa? Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Ya itu. Jadi kita sebagai orang yang berpuasa itu memang proses penyucian diri rohani menika, rohani disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Kenapa boleh jadi pada saat kita puasa itu ada gangguan? Gangguannya itu apa? Minal lahwi. Ya, puasa itu ada ya banyak sendo gurunya. Ya, kadang-kadang ngomong-ngomong yang kelewat batas. Ngoten niku. Apalagi kemudian ada rofas. Ngomong jorok, ngomong macam-macam, kadang-kadang enggak sadar di bulan Ramadan muncul. Nah, itu untuk menyucikan ngoten niku, Bapak Ibu sekalian. Wa tu'matan lil masakin, dan fungsinya dalam rangka untuk memberi makan, untuk suguhan lil masakin, orang-orang miskin. Memang hari raya itu adalah hari bergembira, jangan sampai kok kemudian di sekitar kita itu masih ada orang miskin yang meminta-minta. Kan mesakne wong dino riyoyo. Ya kan? Masih ada orang miskin yang keleleran, kurang makan ibaratnya, atau kurang sandang pada saat di hari raya. Bahkan mau keluar untuk sholat Idul Fitri aja ora berani. Nggak berani. Karena nggak memiliki apa yang ia pakai, atau nggak bisa makan. Ya. Hari raya Idul Fitri tutup pintu, takut pergi neng ladang malah. Karena nggak punya. Nah, itu di daerah-daerah kawasan yang nggak punya banyak ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Neng Gunung Kidul itu ada ngoten niku. Saking nggak punyanya, kalau buka pintu itu takut ada tamu masuk, orang duwe apa-apa ya izin. Lah tutup pintu kemawon. Kalau tutup pintu kan diarani wah iki mesti wonge pergi. Ngoten. Padahal neng ladang. Pergi ke ladang. Ini saking nggak punyanya.
Makanya di sinilah fungsi zakat fitrah menika Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk menggembirakan orang-orang miskin. Itu menggembirakan orang-orang miskin. Ya. Ya, untuk ibaratnya untuk makan, minum, ya. Apakah itu dibelikan untuk jajanan hari riyaya menika? Nggih, monggo terserah. Yang penting kita bisa menunaikan kewajiban kita dalam rangka untuk menggembirakan orang-orang miskin menika. Nih. Kata Rasulullah, man addaha barang siapa yang menunaikan zakat fitrah menika qabla sholati sebelum salat. Maksudnya salat Idul Fitri, fa maka zakat fitrah menika adalah zakatun makbulatun, zakat yang diterima. Itu. Wa man addaha barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu ba'da sholati setelah sholat Idul Fitri, fahiya sodakotum minas sodakoti, termasuk dari salah satu sedekah. Cuma dianggap sedekah kemawon. Begitu. Sedekah. Kalau sedekah itu nilainya sunnah saja, ya, tidak menggugurkan kewajiban kita. Begitu. Kalau dihitung sedekah. Jadi hilang kesempatan kita untuk menunaikan kewajiban kita. Dalam kaitannya dengan zakat fitrah kalau kelewat waktu. Memang zakat fitrah itu ada batasan waktunya. Kalau kelewat, ya hilang sudah kesempatan kita untuk menunaikan itu. Kita hilang pahala. Ngoten niku. Berbeda dengan zakat mal, Bapak Ibu sekalian. Kalau zakat mal boten dibatasi waktu. Ya, cuman haul saja. Kalau sudah haul selama 1 tahun, dihitung kita terkena kewajiban zakat. Dan itu bisa dirapel. Kalau zakat mal, umpamanya kok kita pas tahun ini kita nggak kesempatan, kemudian sebulan kemudian baru dihitung angsal zakat mal. Itu. Tapi kalau zakat fitrah kalau sudah kelewat, ya kelewat harinya, kelewat waktunya, yaitu setelah menunaikan sholat Idul Fitri menika cuman dihitung sebagai sedekah, tidak menggugurkan kewajiban kita. Artinya kita berdosa. Jadi juga tidak berfungsi untuk sebagai tuhrotan menika, sebagai pembersih, ya, pembersih badan kita, pembersih jiwa kita. Nah, niku Bapak Ibu sekalian terkait dengan zakat fitrah, monggo niki masih ada kesempatan itu ditunaikan. Apakah lewat amil? Biasanya pun monggo diserahkan lewat amil untuk kemudian nanti diteruskan oleh amil menika kepada fakir miskin. Angsal, nggih, angsal. Kemudian untuk pembagian itu kalau sebelum maghrib lebaran itu boleh. Angsal, nggih, angsal. Artisipun jangan sampai lewat. Artinya kalau sudah sudah maghrib menika itu sudah tanda sudah tanda kuning, wajib harus, ngoten lho nggih. Sampai sebelum sholat Idul Fitri menika. Tapi kalau dibagikan sebelumnya angsal. Pokoknya selama masih di dalam bulan Ramadan. Karena penunaian zakat fitrah menika itu tadi tuhrotan lis-shaim. Niku, pembersih jiwa atau badan bagi orang-orang yang berpuasa. Walaupun menika termasuk juga bagi orang yang nggak mampu berpuasa juga sama. Yang nggak mampu berpuasa itu kan karena niatnya sudah berpuasa tapi tidak mampu, maka dihitung niatnya, ya.
dihitung niatnya sebagai orang yang berpuasa. Maka itu juga sama sebagai pembersih jiwa bagi dia karena telah melampaui proses di bulan Ramadan menika. Dados angsal Bapak nggih. Masih lanjut Ustaz. Nggih. Tadi itu yang ditarik masalah uang. Nanti pentasarufannya kepada yang menerima itu dilupakan uang apa diberikan beras. Angsal dibelikan bahan makanan pokok, bisa juga uang. Kebanyakan seperti sing nampa duiten itu. Nggih. Karena ngeten, karena lebih mudah untuk diubetke, kayak duit nggih, fleksibel. Bapaknya anak wong miskin itu kadang-kadang wis kecukupan bahan pokoknya, tapi ora iso tuku baju, ora duwe duit. Dia bisa untuk beli baju untuk anak-anaknya. Angsal. Menawi ditetapkan batas kombuan misalnya pun Angsal. Yang penting angsal bisa juga untuk apa namanya jajanan, pokoknya makanan. Gandum barang mesti. Angsal. Nggih. Sembako, angsal. Mau diparingi beras mau kadang didol. Nggih. Ada juga mboten niku, Bapak. Nyemangati. Nggih. Pokoknya fleksibel kemawon dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin selama di apa namanya di Idul Fitri menika. Pokoknya enggak boleh fakir miskin dari kalangan orang-orang Islam di Idul Fitri menika sampai meminta. Ngoten niku. Itu kehormatan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Kehormatan. Apalagi kok ada fakir miskin minta-minta neng wong Islam neng apa pada saat Idul Fitri. Waduh, Masya Allah ya Rabbil Alamin. Ya itu kehormatan bagi seluruh kaum muslimin untuk menjaga saudara-saudara kita juga kehormatan kita semua. Jadi kita bergembira, seneng, tetapi membiarkan orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu menikah malah minta. Begitu. Terus niku ngono Ustaz. Bayar zakat fitrah menika kewajiban pun tiang Islam. Tiang senajan to mboten poso nggih. Wajib bayar zakat fitrah. Percuma itu besar. Zakat fitrah. Mboten sia-sia. Tidak. Karena itu kewajiban, itu namanya zakatul badani, zakat badani. Ya, baik dia itu berpuasa ataukah tidak, maka dia terkena kewajiban karena itu zakat badani. Kalau bagi orang yang berpuasa, fungsinya tuhrotan lis-shaim, pembersih diri untuk menyempurnakan puasanya menika. Ini keutamaannya. Kalau bagi orang yang tidak berpuasa, itu dalam rangka untuk menunaikan kewajiban. Kewajiban pokoknya dia sebagai seorang manusia yang hidup diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng cara pembagian. Niku dipun dawuhaken wajibipun nek pun wonten data-data waktu sore maghrib niku wis wajib zakat fitrah. Lah masalah pembagian upaminipun saking hak ngambil sama membagikan arek diterake ora ana wektune. Lah kepesole diku ngasih lebar salat utawi ngantos minggu rong upaminipun. Nggih. Ngeten. Kalau masalah pembagian, kalau membayarnya ngeten. Jadi selama bulan Ramadan, nggih. Jadi ibaratipun tanggal 1 sebelum sholat menika itu sebagai tanda peringatan keras. Itu jatuhnya kewajiban. Dibayarkan sebelumnya angsal boleh. Hanya saja tadi terkait dengan umpamanya, lah bagaimana kalau amil itu sampai tidak berkesempatan untuk membaginya pada saat itu karena begitu banyaknya. Artinya orang yang wajib menikah orang yang muzakinya. Ya, terkait dengan pembagian menikah memang terkait dengan kebijaksanaan amil.
Karena memang sebenarnya begini, hanya saja begini menjadi catatan juga untuk Amir, zakat fitrah menika fungsinya dalam rangka untuk menolong fakir miskin pada saat Idul Fitri. Kalau memang mampu dibagikan sebelum itu memang keutamaan. Ya, keutamaan, dan itu memang menjadi haknya bagi orang-orang fakir miskin. Tetapi sekiranya kok tidak mampu itu karena faktor darurat itu boleh. Dan itu tidak mengurangi daripada kewajiban zakat kita yang sudah kita berikan kepada Amir. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Tapi ini perlu catatan bagi Amir, ya jangan sampai kok kemudian setelah Idul Fitri untuk disampainya kepada si miskin, fakir miskin menika. Karena jelas kok dalilnya jelas tu'matan lil masakin. Maksudnya tu'matan lil masakin itu kapan? Pada saat Idul Fitri. Ngoten. Coba lagi. Nggih, Bapak. Tadi kalau yang kafilah itu beras itu tidak masalah. Tapi kalau wujudnya nanti uang, apakah ada standar untuk harga beras? Karena beras itu kan bermacam-macam. Maka ada yang kalau berwujud uang itu berapa? Kemudian kalau beras itu beras yang bagaimana? Nah, ini karena menunaikan kewajiban kepada Allah tentu yang terbaik. Beras terbaik menika ya harganya 13.000 nggih semenika. Per kilo nggih, Ibu-ibu. 11.000. Nah, 11.000 sudah baik, berarti kira-kira pokoknya yang terbaik ini terkait dengan penunaian kewajiban kita kepada Allah. Hitung. Kalau 11.000 kali 2,5 berarti berapa? 28. Nggih. Atau 30 dibulankan menjadi 30. Nggih. Menjadi 30. Nggih. Pun kepenting tata wana nggih. Pripun? Wana. Tegese damel surat. Nggih, estu. Artinya membikin kesempurnaan dilebihkan. Wa man tatawwa'a bahwa khairul lahu. Karena itu kewajiban itu, maka kita menunaikan kewajiban itu dengan yang lebih baik dan sempurna. Itu lebih disukai oleh Allah dan Rasulipun. Kata niku. Niku ingkang sepidah nggih, zakat fitrah. Sampun dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak takbir. Terutama ketika sudah maghrib, ya, sudah tanggal 1 Syawal, maka kita boleh untuk kemudian mengumandangkan takbir. Dan lebih digiatkan lagi ketika kita berangkat menuju ke tanah lapang. Betul. Yang panjenengan kok pergi dari rumah, keluar dari rumah menuju tanah lapang, justru itulah harus dikumandangkan takbir sepanjang jalan tanpa henti. Ya, asal di dalam kendaraan kita tetap takbiran. Kalau dulu di dalam syariatnya pada saat zaman sahabat, pada zaman eranya Nabi, sahabat ataupun era tabiin atau tabiin menika, kampung-kampung di sekitar menika itu berangkatnya bareng. Jalan kaki rombongan, ada yang mengumandani takbir sampai lapangan. Bareng, berangkat bareng, ada yang mengumandani ngoten niku jalan. Dadi rame. Itu dalam rangka untuk syiar. Tempuk wonten lapangan. Ngoten niku. Jadi mboten berangkat kelentir dewe-dewe. Kalau sekarang ya kita kelentir dewe-dewe punya kendaraan. Jadi kayak orang regeng ya. Kalau zaman dulu kayak regeng. Ya, sama-sama berangkat itu, jalan kaki berduyun-duyun
sambil mengumandangkan takbir. Ngoten. Itu seru. Jadi seneng. Ngoten. Kalau sekarang kan kita malah takbirnya malamnya nggih, keliling. Nggih mboten? Bisa keliling kemauan kadang-kadang ya keliling mau. Lagi. Itu biasanya kalau berduyun pakai pakai kendaraan keliling kemana-mana malam. Ya sebenarnya syariatnya itu yang ngoten niku justru pada saat keluar menuju ke lapangan menika, rame-rame jalan kaki, takbir sepanjang jalan sampai kemudian di lapangan dan tidak berhenti sampai mulai sholat Id dilakukan menika. Nah ini hadisipun ngaten niki, ada banyak hadis nggih yang disampaikan oleh para sahabat menika. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana, sesungguhnya dia itu idza ghada, apabila berangkat pagi-pagi ilal musalla, ke tempat tanah lapang untuk dilakukan sholat. Jadi kalau disebut di dalam hadis menika disebut dengan musola, bukan imajinasi kita kados musola kecil wonten rumah wonten Bapak Ibu sekalian. Kalau disebut musola menika tanah lapang. Ya, tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Ya. Yaumal Id, pada hari Idul Fitri, kabbaro, dia bertakbir, wa rafa'a sautahu, dan dia menyaringkan suaranya bitakbir, dengan takbir itu. Jadi ketika berangkat menuju tanah lapang menika, dia menyaringkan bacaan takbirnya itu. Nah ini juga dalam hadis Ibnu Umar juga sama ini, hanya saja redaksinya sama, redaksi agak berbeda menika. Ummu Atiyah, seorang Ansor, ini seorang perempuan Ansor niki, Ummu Atiyah radhiyallahu an, dia juga menceritakan, kunna nu'maru an-nahruja yaumal Id. Kunna, sesungguhnya kami dulu, nu'maru, diperintahkan, an-nahruja, untuk keluar, kata Ummu Atiyah, yaumal Id, pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, hatta nuhrijal bikra, sampai kami menggiring anak-anak gadis kami, min hidrika, dari pinggitannya, ya. Wa hatta, dan kami juga sampai nuhrijal khayat, mengeluarkan orang-orang yang sedang haid, wanita-wanita yang sedang haid. Fayakunna khalfan nas, yang kemudian orang-orang wanita menika berada khalfan nasi, di belakang orang-orang, maksudnya posisinya di belakang. Fayukabbirna, dan mereka itu bertakbir, bitakbirihim, dengan takbir orang-orang yang ada di depan, bidu'a wa yad'una bidu'aihim, dan mereka juga berdoa dengan doa-doa yang dipanjatkan orang-orang yang ada di depan. Yarjuna barokata dzalikal yaum, yang mana mereka itu yarjun, mengharapkan keberkahan hari itu, maksudnya keberkahan Idul Fitri, wa tuhratahu, dan kesucian hari itu. Jadi ini buatan pandang bulu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak gadis, orang-orang yang sedang haid itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar, ya, untuk mendatangi tempat sholat. Hanya saja memang kemudian khusus orang-orang yang haid itu tidak masuk di tempat sholat, tetapi di belakang. Ya, mereka ikut bertakbir, mendengarkan khutbah, tapi tidak ikut sholat, cuman duduk-duduk di belakang. Itu. Jadi tidak ada alasan bagi ibu-ibu, terutama saya sedang haid, saya sedang nifas, ya. Jadi harus ikut juga berangkat menuju tanah lapang menika dalam rangka untuk meramaikan syiar, ya, syiar Idul Fitri menika. Karena berkahnya menika, keberkahan hari itu, kebersamaan hari itu luar biasa.
yang itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua gitu. Ini diceritakan oleh Ummu Atiyah, seorang Ansoriyah, sahabat ya dari Ansor. Kemudian untuk lafaz takbirnya Bapak Ibu sekalian, ini dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Ini saya ambilkan dan ini yang kemudian diambil oleh Muhammadiyah. Gimana lafaz takbiripun adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua kali. Ini yang memang ini memang ada asarnya dari Ibnu Mas'ud dan Khalifah atau Imam Ali radhiyallahu anhum menika. Memang ada juga yang 3. Memang dalilnya agak lebih kuat yang 2 menika. Ya. Yang 3 ada ya dalilnya juga, tapi tidak lebih kuat dari yang 2 menika. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, berhias dengan memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, termasuk di dalamnya ya mandi dahulu. Oke. Jangan kemudian berhias tapi orang mandi. Mandinya kayak mandi jinabah atau mandi Jumat pada saat hari Jumat. Nika itu diutamakan ngoten menika. Jadi bersih-bersih, pakai pakaian yang bagus, maksudnya bersih, rapih, gitu kan, wangi, berangkat menuju ke tanah lapang. Jadi dianjurkan. Jadi kalau pada menjelang bulan Idul Fitri, do tuku klambi anyar niki termasuk anu niki. Nggih. Ini salah setunggalipun apa namanya? Ya mungkin dulu orang-orang dulu ya. Ya, orang-orang dulu. Nah, itu mungkin diingat-ingat betul pesan menika. Pesan para ulama ya diingat itu kalau riyo kalau nyandang itu dino riyo, apalagi zaman dahulu. Zaman dahulu menika nyandang menika setahun sepindah. Oke kan? Setahun sepindah. Makanya kemudian diutamakan pada hari raya menika. Niku salah satu kali ngoten niku Bapak. Terus kalaupun nggak ada ya baju biasa kemawon nggak apa-apa, yang penting rapi. Bersih. Wonten ngaji napa napa? Dalem Ora dingarani Idul Fitri ku apik sandangan. nggih. Tapi nyapikno takwani. Betul. Itu untuk kemudian itu untuk menjadi pengingat tidak berlebih-lebihan, tapi memang diutamakan kalau kita punya yang terbaik kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan. Itu kan sering menungso menika seneng glamoripun, tapi lupa maknani pun gitu. Yang kita pakai kan sekedar perhiasan untuk kita berangkat meramaikan, menyemarakkan syiar Idul Fitri menika. Tapi kadang-kadang lupa maknani pun iki yang diingatkan dalam dalam itu perkataan, kalau nggak salah perkataan Umar atau Ali bin Abi Thalib menika. Laisal idu liman labisal jadid walakinal idu liman taqwahu yazid. Jadi tidak dikatakan orang yang beridul fitri itu orang yang ini berpakaian yang baru, tetapi yang dikatakan orang yang beridul fitri itu ketika takwanya itu meningkat bertambah. Dan memang inti pokoknya adalah rohani. Ya memang di samping itu karena ini perayaan keagamaan sesungguhnya dalam rangka untuk menggembirakan anak-anak, nyenengke. Biasanya pun ngoten untuk nyenengke. Biasanya janjine wong tua iki sok nek dina riyaya ya le ya. Biasanya pun ngoten niku. Untuk menyenangkan anak-anak. Syiar juga. Jadi ada kegembiraan, ada keceriaan, ada suka pada saat momentum perayaan keagamaan menika. Jadi menyenangkan menika. Menika Bapak Ibu sekalian, nggih. Kemudian yang keempat, makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri.
Kalau sebelum sholat, kalau untuk khusus untuk Idul Fitri ini ma'am rumiyin, ora ketang ya kurma, ora ketang kurma. Wajib biasanya. Berbeda kalau sholat hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha menika memang tidak dianjurkan untuk makan dahulu. Biasanya pun sholat Idul Adha menika agak lebih pagi, karena setelah itu proses penyembelihan. Nah itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika ngoten niku. Berangkat ke tanah lapang, proses penyembelihan, pulang membawa daging, baru makan di rumah. Tapi kalau kita kan nggak sampai, nggih. Biasanya pun nggih pulang dahulu gitu, makan baru proses penyembelihan, nggak apa-apa gitu. Jadi penyembelihan hewan kurban itu lebih utama di musyola, tempat nggih. Tempat sekitar tempat sholat menika biasanya pun di entang-entangne kurbanipun menika. Nggih. Tapi di musola-musola kita nggih enggak apa-apa. Itu dalam rangka untuk memudahkan distribusi hewan pembagian menika enggak apa-apa. Memang dulu kalau pusatnya itu ya di sekitar sholat menika biasanya itu orang itu berangkat ke lapangan sambil membawa serta ternak yang mau disembelih menika. Biasanya pun berangkat sambil membawa ternak yang mau disembelih. Gitu. Jadi makan sebelum berangkat sholat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan yang berbeda. Ini kalau tidak jauh, gitu. Jadi catatannya kalau tidak jauh. Kalau tidak jauh. Kasihan Pak Parno. Jadi kalau yang dekat-dekat menikah diutamakan untuk jalan kaki. Ya itu tadi dalam rangka untuk meramaikan, bisa takbir bersama untuk menuju ke tanah lapang menikah. Diutamakan. Tapi kalau jauh ya pakai kendaraan. Sekarang ngoten niku. Nggih. Jadi ini wasail nggih Bapak Ibu. Wasail sarana. Ya sarana nggak masalah itu ya, itu bukan masuk dalam kategori ibadah. Yang penting kita sampainya ke tempat tanah lapang itu tadi. Ini hanya cerita bagaimana suasana dulu pada saat zaman Rasulullah ataupun para sahabat itu ngoten niku kalau melakukan pergi ke tanah lapang. Ini melalui jalan lain. Kalau kita pakai kendaraan itu berangkatnya lewat sebelah kiri. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, bisa ngoten. Iya, enggak ada jalannya cuma satu ya. Maunya jalannya satu. Kalaupun muter kok waduh banget ya, secara apa-apa menika. Lah ini ngaten Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri menika digembirakan, diramaikan gitu saja. Itu menunjukkan mengapa kok menuju jalan lain, supaya jalan yang dilewati orang banyak menika ketok rame ngoten lho. Menyemarakkan. Ya ngoten. Tidak harus kita maknai secara saklek dari pengertian niki. Ya kalau kita mau jalannya cuma satu, ya mboten napa-napa menika. Sing kancane wong ning ngidul niku biasanya liwat kiri kok makin kondri liwat Nggih. Nggih. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri dihadiri oleh semua umat Islam tadi, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Atiyah. Dan tempat sholat itu diutamakan, dan ini rajih
itu adalah yang paling rajih, dan ini jumhur ulama berpendapat itu ya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu tanah lapang. Kecuali Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'iyah pengikutnya Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan kalaupun ada masjid yang besar itu diutamakan masjid. Tetapi itu khilaful aula. Pendapat itu khilaful aula. Maksudnya menyalahi pendapat yang paling utama di kalangan para ulama-ulama mazhab. Ulama-ulama mazhab menyatakan ya, 4 mazhab itu, 3 mazhab itu menyatakan yang lebih utama, yang aula itu adalah di tanah lapang atau musola itu. Ya, dalam rangka itu tadi syiar, supaya dilihat, didelok, ya, ngeten niku, semaraknya nampak kelihatan, begitu. Jadi tujuannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, itu kan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair menikah kan, kata Rasulullah itu bahwa sholat di tempat masjidku itu ini lebih utama di Makkah dan Madinah itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah justru ketika pada saat sholat Id menikah malah mengajak kaum muslimin keluar dari masjid itu. Ya, di tanah lapang. Itu menunjukkan bahwa sholat di tanah lapang itu memang diutamakan karena faktor syiarnya menikah. Ya, umpamanya saya pernah lihat itu kalau di alun-alun utara Jogja menikah, anak-anak kecil bawa balon-balon menikah, ditaruh di depan di depan sholat. Nah, ketika selesai sholat wah seru banget itu kan, diumbulke bareng-bareng warna-warni menikah. Itu seneng, anak-anak seneng sekali untuk melihat suasana yang semacam itu. Karena itu kan nggak mungkin kalau di dalam gedung, ya kan? Di dalam gedung nggak mungkin itu. Jadi rame ya, jadi semaraknya itu nampak sekali menikah. Itu salah satu tujuan mengapa sholat Idul Fitri menikah di tanah lapang, karena menampung banyak orang. Ini tujuannya menikah dari berbagai daerah, berbagai kampung itu bisa bersatu di tanah lapang menikah. Kalau di masjid itu tidak menampung itu. Dan apalagi ibu-ibu yang haid nifas itu juga nggak bisa hadir di masjid menikah, di luar dan seterusnya. Nah, berbeda dengan di tanah lapang menikah yang bisa dihadiri oleh siapa saja. Bahkan orang yang yang nggak pernah ke masjid itu bisa datang ke tanah lapang, ya, tanah lapang, nggak didengaren ki, loh, dengaren gue. Jadi nggak ada rasa sungkan, ikut merasakan hadir dalam ikut sholat di sana, begitu. Biasanya kan kalau orang nggak pernah ke masjid kok dengaran ini. Nah, itu ada sesuatu yang mengganjal. Jadi perasaan yang nggak enak juga itu. Maka disinilah pentingnya ini syiar ya, dalam rangka untuk syiar, dalam rangka untuk merayakan Idul Fitri ataupun Idul Adha menikah. Nah, Imam Ali radhiyallahu anhu menikah menyatakan minas sunnati ayam syar rajulu, termasuk sunnah ayam syar rajulu, seseorang itu berjalan ilal musola, ke tanah lapang itu, dan dia mengatakan wal khuruju yaumal idaini minas sunnah, keluar ke tanah lapang itu termasuk di dalam kesunahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakhruju ilal masjid, dan seseorang itu tidak keluar menuju masjid illa do'ifun au maridun, orang yang lemah, orang yang sakit. Nek lemah sakit nggih angsal salat dhewean atau jamaah nggih sama orang-orang yang do'if itu wonten masjid, karena enggak kuat, karena tanah lapang menika jauh gitu, angsal. Itu kata Imam Ali ngoten niku.
Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ucapan kebaikan saat bertemu dengan saudara sesama muslim pada saat hari raya menika. Ini diceritakan dari sahabat Wasilah ya. Niki diceritakan dari Wasilah bin Al-Ashqa menika. Fakultu taqabbalallahu minna wa minka. Ini Khalid ya bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan menika cerita qala laqitu Wasilah bin Al-Ashqa. Saya bertemu pada hari raya dengan sahabat Wasilah bin Al-Ashqa. Pada saat hari lebaran saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kami dan juga Anda. Maka sahabat Wasilah bin Al-Ashqa itu menyatakan na'am, iya. Dia kemudian menjawab lagi taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kami dan juga Anda. Kemudian Wasilah itu menyatakan, sahabat Wasilah, lagi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma idin. Aku pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Id dan aku mengatakan kepadanya, taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami wahai Rasulullah dan juga demikian juga amal Anda wahai Rasul. Maka Rasul menjawab qala na'am, iya. Kemudian beliau Rasulullah menyatakan taqabbalallahu minna wa minka. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan juga Anda. Menawi kathah Ustaz. Kum angsal. Menawi mboten nggih teko kang teng. Nggih. Kesal. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz ini nek sing nang desa umum biasane niku malah mboten ngoten niku. Malah lelek ngaturaken kelapatan kulos ngoten niku iso. Nggih angsal. Angsal. Aturan niku. Nggih. Ingkang ngaturan ngeten. Kula aturaken sedaya lepat kula dumateng panjenengan ngoten niku. Nggih. Kula aturaken sedaya lepat kula dumateng panjenengan ngoten matur niku. Menyerahkan. Aja pripun. Nggih, mohon maaf. Artinya ya itu pengertian. Ya, yang penting ngeten, silat itu kan silaturahmi nggih. Artinya ada ucapan-ucapan kebaikan di antara kita yang salah satunya adalah mungkin diawali dengan apa? Dengan namanya orang Jawa ya. Bosa basi kula gadhah kelepatan kalih panjenengan nyuwun pangapunten ngoten niku nggih. Memang nanti di akhir ya disertai doa nggih nyuwun amal kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi dipun tampi dening Gusti Allah. Nah, ngoten nggih. Tidak harus taqabbalallahu minna wa minkum, ngoten tidak harus, tapi dengan ucapan bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggih angsal. Ngoten. Saged Bapak. Memang kalau kita kan biasanya pun pakai sungkem ngoten nggih. Ya nggih. Itu dilestarikan nggih mboten napa-napa dalam rangka untuk apa, itu kan tradisi baik saya nggih, terutama anak-anak muda kepada orang tua untuk bisa menjaga apa namanya hubungan saling menghormati. Itu saya kira tradisi yang baik. Itu kalau dalam hukum Islam disebut dengan al-urf, adat. Al-urf, adat. Nek caranipun ning Indonesia menika ngoten niku. Urf itu ngoten niku. Dan itu termasuk al-urf yang sahih. Kebiasaan yang baik itu bisa dilestarikan karena dalam rangka untuk bagaimana menciptakan suasana antara orang tua dengan saudara-saudara dan seterusnya, ada unggah-ungguhipun ngoten. Itu tetap dijaga nggih mboten napa-napa. Itu sae kok Bapak Ibu sekalian. Ngoten Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Nggih. Monggo Ustaz. Yang sebaiknya dilakukan dalam keluarga itu apakah dalam ibu itu minta maaf kepada bapak atau istri dengan suaminya, maka yang lebih utama itu yang mana? Nggih. Iya, jadi apa namanya? Dalam hadis Nabi menikah kan disabdakan yang tua
mengasihi yang muda. Ya, yang muda menghormati yang tua. Berarti kira-kira yang lebih tua mana, yang lebih muda mana? Yang muda itu yang menghormati yang lebih tua dahulu. Mendahulu yang lebih tua. Maksudnya kepada yang lebih tua dahulu kan. Terus monggo lah mau orang itu mengungkapkan maaf dulu atau itu lebih utama kok. Iya kan? Iya. Ya, atau mengajari anak-anak kita kan nggak ngerti. Kalau nggak diajari ngoten nggak ngerti. Orang tua ngomong dulu kepada anak-anak, ya nggak apa-apa. Nah, bapakmu, wong tuamu, mohon maaf. Kalau nggak gitu kan nggak ngerti anak-anak itu. Ayo leh, mohon maaf sama orang tua. jadi kayak dipaksakan itu. Anaknya plonga orang ngerti. Ya mendingan orang tua yang mengutarakan itu, kemudian itu kan nanti kan bisa dicontoh, dilihat. Oh, orang tua kok gitu. Jadi ada sesuatu yang berkesan menikah, baru kemudian salaman. Ya kadang-kadang anak-anak itu ya perlu diajari ngoten niku. Tidak harus kita menuntun anak-anak duluan, kita dahulu juga nggak apa-apa dalam rangka untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Jadi fleksibel Bapak, fleksibel. Memang yang lebih utama itu memang yang muda meminta kepada yang tua dahulu begitu. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Ya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.